Halo, Swastiastu, bertemu dengan saya kembali dengan Kapiot di Pura-Pura Podcast. Dan hari ini saya kedatangan seorang yang saya cari-cari, DPO, Daftar Pencarian Orang dari Kapiot. Jujur saya mencari sosok seorang Jero Jepang ini dari kepo-nya dari udah berapa bulan ya. Jadi banyak yang bilang, Piot, unang po Jero Jepang, ajak po ngotot po, kasih Jero Jepang penjelasan. Nah, saya kan tidak akan mencari untuk pemahaman tentang apa yang dibicarakan. Lihatlah berseteru dengan orang-orang yang ada di Gianyar. Kemarin di mana itu? Saya juga lupa namanya. Lupa ya? Baik, mulai saja. Masih bersama-sama dan perkenalkan Jero Jepang ya. Swastiastu. Om Swastiastu. Siapa sih Jero Jepang ini gitu? Jero, nama Jero boleh tahu nggak? Nama aslinya boleh. Nama asli tiang Adi Winata Kusuma. Adi Winata Kusuma. Boleh dicek di tracking di online KTP dan KK apakah benar gitu ya? Benar dong, 100% benar. Jero, deh kalau tutup pintunya deh. Nanti saya tidak ada mau yang uping tentang penjelasan kita deh. Terima kasih deh. Jero Jepang kemarin membuat gaduh Bali tentang penglihatan. Betul. Tentang sengada jelema amalia kan gitu. Betul. Sengada sekan lihat. Betul. Gitu kan. Tapi menurut sastra ada segala macam ada. Itu kan beda persepsi. Tapi kita tidak membahas tentang siapa lihat itu, bagaimana lihat itu. Kita akan membahas tentang Jero Jepang. Kenapa namanya Jero Jepang? Karena udah 5 tahun pernah kerja di Jepang dan kebetulan juga tiang tato tulisan Jepang. Oh, 5 tahun bekerja di Jepang. Dan ada tulisan tato. Tato Jepang. Tato Jepang. Begitu ada tato Jepang, udah menjadi Jero Jepang. Bukan, ya. Dan kebetulan di tempat Puro Tiang Ayah, terus Sadek Pepatih. Nah, sebelum mau Winten, Tiang dipanggil dengan nama Pak Jepang. Oh, karena Pak Jepang karena baru datang dari Jepang. Gitu Iya, ya. dan akhirnya setelah mau Winten dipanggil Jero Jepang. Jero, mohon maaf. Banyak yang di luar sana banyak yang nanya Jero Jepang tuh balian apa sih sebenarnya? Raga, saya bukan balian ya, saya bukan juru mangku, tapi saya lebih ke juru pengayah untuk ide Betara-Betari, untuk ide Sang Widiwasi langsung. Itu. Pengayah itu dalam arti gimana? Coba dijelaskan. Pengayah itu ya saat ketika ada upacara di Puro, kalau tiang di Puro Agung Manik Batu ngayah. Puro Agung Manik Batu sebagai sadang di Betara. Sadang Pepatih. Itu tugasnya apa ini? Ya biasa tugas untuk nyapu, untuk ngasih tirta atau melayani umat. Iya, melayani umat. Untuk membantu pemangku. Iya. Saya kira juga. Dan saya juga seorang pengayah ring Puro Desa Pemogan sebagai Jero Punut Ratu Ayu. Punut Ratu Ayu. Iya. Maka dari itu dibilang Jero Jepang. Iya, betul. Di Jero sekarang sudah mau Winten ya? Sudah mau Winten. Wintennya berapa kali? Yang udah 4 kali. 4 kali dan semua komplit ya? Sudah. Jadi Winten pertama, 2, 3, dan 4 gitu. Betul. Dan sudah bisa dikatakan bahwa Anda adalah Jero. Betul. Gitu ya. Jero itu dalam artian mungkin teman-teman bilang Jero itu ada Jero mangku biasanya, Jero gede. Kalian ini Jero dikasanakan kalau bahasanya adalah sebagai pengayah. Betul. Sebagai tangan kanannya pemangku dan sebagainya. Iya, betul sekali. Bukan balian berarti? Bukan. Banyak yang salah kaprah ya. Iya, karena Jero sering bicara tentang ini, mengeluarkan ilmu-ilmu. Belajar dari mana Jero? Tiang kebanyakan sharing sama Pesulap Merah langsung. Oh, ya. Kalau Pesulap Merah itulah teman sharing saya. Oh, oke. Jadi Pesulap Merah dan Jero Jepang. Jadi kan, tapi intinya kan ketengetan di Bali itu tidak bisa seperti kita membuka takbir dari sulap dong ya. Bukan ya. Nah, coba yang balik tanya sama beli kapiot iki. Definisi tenget untuk beli kapiot apa sih? Kalau saya tenget itu paling yang disucikan pertama, yang paling dijaga, yang paling pangsing campah gitu loh. Itu ditengetin, bukan diseremin. Beda. Tenget itu dipelitin, maksudnya ada beberapa hal yang tidak boleh diungkap kalau saya. Iya, memang kalau itu benar. Kalau yang disucikan enggak lah. Enggak ya? Ya betul. Kalau tenget itu bukan artinya hal yang disucikan, bukan. Tenget itu adalah suatu cerita yang memang sengaja dibuat agar orang tersebut mungkin takut atau apa tidak masuk ke ranah tersebut. Dia tidak menjadi satu bahan, dia lebih campah, lebih seenaknya melakukan hal seperti itu. Betul. Hal yang negatif. Dan yang saya bongkar bukanlah hal yang tenget. Bukan ketengetan itu, bukan kesakralan dari sastra dan penglihatan.
Kalau saya Oknumnya tapi ya? gini Kapiot ya, mungkin di Kapiot Pernah nggak ada yang membongkar ini ke Jero kemarin nanya kenapa namanya Jero Jepang? oh, banyak ya. Terus, banyak. Yang jelas saya bilang satu aja, saya percaya ada keilmuan Lea, tapi saya tidak percaya ada orang yang mempelajari keilmuan Lea di zaman sekarang, mempelajari sampai benar-benar bisa. Nggak bisa. Nggak Sama seperti podcast saya kemarin sama Gus Haji Baskara kan. Jadi penglihatan itu butuh equipment yang sangat banyak, Ya, betul. dibutuhkan juga alat-alat dan pergantian yang sangat rumit, Betul, dibutuhkan tempat yang hening, ya, betul. tempat yang sepi dan tempat yang memang benar-benar objeknya tidak boleh diganggu. Iya, tidak pernah dilewati orang. Tidak boleh. Dan juga kemarin itu kan podcast itu dia merubah dirinya segala macam itu butuh konsentrasi, butuh pembelajaran sangat detail dan sangat mendalam. Bagaimana orang di zaman sekarang bisa konsentrasi tinggi ketika konsentrasi tinggi? Jalannya, Bung mikir ke mana di motor motor ini. reward segala jantung, bagaimana ada pengurus naik kan gitu. Makanya saya berani bilang ilmu ya itu sudah tidak ada, tapi bukunya, bukan sastranya tidak ada, sudah jarang atau mungkin tidak ada yang lebih konsentrasi ke situ, fokus atau mempelajari gitu dong. Enggak, kalau saya bilang udah punah sih. Orangnya hampir punah ya. Udah punah. Tapi kalau di desa-desa yang ada di lemah, saya udah pernah explore di Kapiot. Mungkin Kapiot nggak pernah lihat explore saya. Saya berbagai desa udah explore yang katanya tenget, yang katanya ada liaknya. Katanya seperti itu ya tidak ada apa-apa. Oke. Saya pun gini, menantang ya orang yang punya imun luh nesti nerangjana santet berat guna-guna yang bisa membunuh saya dengan keilmuan tersebut, saya kasih 200 juta. Oke. Tapi kalau tidak terpenuhi ya dikasih balik dong 200 juta. Iya. Oke. Mulai saat ini ada sayembara nih, ya. Udah dari 6 bulan lalu sayembara. Ya, sayembara ya. Berarti sayembara ini tepatnya di Pura-Pura Podcastnya Kapiot. Sayembara untuk siapapun hasil. Kita baca. Siapapun yang mempelajari ilmu penglihakan, penglihakan yang luh nesti nerangjana. luh adesti nerangjana bisa membunuh teman saya Jero Jepang. Jero Jepang Atau perlu nama asli? face to face. Iya. Namanya Adi Kusuma. Adi Winata Kusuma. Adi Winata Kusuma. 12 Agustus 1989 Sabtu Pahing Warigadian. Oh, lengkap. Tapi tidak boleh dari rumah, dari segala macam, dari cetis segala macam, dari racun dong. Ya, enggak lah. Harus dari bertahap langsung tap. Biar bang. Betul. Kalau cetek racun. Racun, sianida itu. Betul. Jadi kalau yang bisa membunuh Jero Jepang secara langsung misalnya Perang 200 juta. Sebelum kita pembuktian saya buatkan MOU. MOU. Kita bikin kontrak. Betul. Kalau tidak bisa membunuhnya harus dibalikin uang 200 juta. Oke, minimal berapa? Bukan 200 juta. Ya nggak usah dah. Kalau bisa membunuh saya, tak kasih uang. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mungkin namanya dia nanti akan turun. Oh gitu ya. Edang beksaktian China. Itu artinya kan? Betul. Oke. Itu sayembaranya. Nanti disiapkan di editnya, nanti saya akan sayembara gitu kan. Nanti siapapun nih. Oke, Jero. Setelah mempelajari itu dari pesulap merah, namanya Jero Jepang. Yang banyak yang tidak suka dengan Jero Jepang. Betul. Pro dan kontra. Ada pro-nya sih. Ya, betul. Maksudnya kita bicara tentang ada yang tidak suka. Banyak yang tidak suka dengan Jero Jepang. Itu karena bikin rusuh segala macam di sosial media. Pengen nama ke Jero Jepang di sosial media banyak menek follower segala macam. Bene yang warna bahan untuk ini, bene jelek-jelek yang ini. Tanggapannya? Biasa-biasa aja. Tanggapannya apakah benar itu? Saya menanggapinya biasa-biasa aja karena melakukan sesuatu hal untuk meluruskan sesuatu hal yang baik itu memang butuh tenaga. Kontra juga. Betul. Butuh hal yang memang susah sekali untuk melakukan hal kebaikan, tapi untuk melakukan hal jahat sangat gampang sekali, cepat sekali. Dan Jero Jepang dibilang bahwa membuat rusuh sosial media, artinya nyampahin tentang nyampahin tentang ajaran yang sudah diwariskan. Tanggapannya gimana? Saya bukan menyampahkan ya. Saya malah meluruskan itu beli Kapiot ya. Meluruskan dengan? Ya, saya malah meluruskan. Kenapa saya berani bilang seperti itu? Karena saya tahu ya apa yang saya bongkar itu saya buktikan juga dengan
dengan praktek yang sama. Ada pembuktian, ada logika, Betul. ada estetika di situ. Betul. Mana yang harus Bukan dibuktikan? hanya saya ngomong-ngomong doang tanpa membuktikan apa yang seperti yang mereka lakukan yang misalnya melenceng dari spiritual. Jadi juru Jepang ada yang bilang tidak suka atau bukan melecehkan atau meremehkan ilmu penglihatan segala macam, berarti tidak mau, tidak ada. Tidak ada, malahan kalau misalnya saya ada melecehkan atau apapun itu bentuknya, Nyampahin lah. silahkan laporkan saya ke polisi. Tapi sampai saat sekarang Belum ada yang bisa melaporkan. banyak somasi aja, banyak somasi. Oke, somasi. Kenapa harus disomasi? Ya, itu yang saya nggak ngerti. Hanya somasi, ancaman seperti itu, tapi Asdungkaro ya tidak pernah dipanggil di Saya kepolisian. senang nih, jadi kenapa kemarin-kemarin saya tidak menanggapi ada DM panggil Pok Juru Jepang meluruskan pang-bang pencerahan, pang-bang pemahaman. Kalau menurut saya nih, ketika orang sudah bersuara, ketika dia sudah melakukan suatu hal, dia pasti sudah belajar dan sudah paham. Betul. Kalau tidak paham nggak mungkin. Kalau tidak caranya. paham dia tidak akan berbicara. Ini saya bukan membela Juru Jepang, saya gedang bahasa saya karena ya apa ya, jadi kemarin itu sampai ada banyak hal yang sampai pengaruh kepada saya, dan ada potongan saya tuh dipotong sama Erwin tuh, potongan video saya. Lihat Ibu Erwin potong video saya yang ada ini. Memang benar. Jadi itu saya kan beda dengan Juru Jepang ini. Saya berbicara tentang watangan mata itu dengan konsep sastra dan memang dipraktekkan langsung sama Gus Hajinya, dan itu benar. Dan beliau pun dari sisi yang lainnya, jangan saya dibenturkan gitu loh maksudnya. Netizen kan biasa suka membenturkan. Jangan saya dibenturkan, tapi ini dari dua belah sisi yang sangat berbeda. Saya dari segi sastra, dan sastra itu yang kita memang keep dari kita menjalankan lagi warisan leluhur kita, yang memang perlu adanya bangkian. Mereka tentu tentang kerauhan itu harusnya di mana segala macam. Jadi Jepang ini, yang dia ini dari segi yang lain, segi hipnoterapinya, dari hipnotisnya, dari segala macam. Sama Keilmuan modern lah, saya lebih ke ya, ilmuwan modern. modern. Sama prinsipnya, sama konsepnya, sama, tapi prakteknya yang berbeda. Prakteknya sama aja sebenarnya. Jadi prakteknya Juru Jepang yang dia orangnya tidak bisa di rumah, bisa di mana, yang kalau saya dengan saya mempraktekkan di sebuah acara seperti ada celana rang dan sebagainya. Tapi ilmunya Juru Jepang bisa dipakai kok. Bisa. Sebenarnya. Sama aja. Tapi ngedagin lemari gitu. Sama aja sebenarnya, walaupun yang itu kan karena Bisa. dibaluti oleh budaya, seni Betul. gitu. Tapi cuman bisa aja di rumahnya bisa seperti itu. Cuman kalau saya dibenturkan Juru Jepang, ilmunya jauh lah dengan saya. Juru Jepang Ya ada ilmu Ben, masalaman Ben. Cara ada gianyar tuh. Iya. Dengan mata ada ilmu, ada sakti. Aduh, udah puas ya saya semuanya nih mempertemukan saya dengan Juru Jepang kan. Jadi saya baru kenalnya 2 hari yang lalu dengan Juru Jepang. Betul sekali. Saya pernah DM tapi tidak bisa. Masa mana ya? Kemudian dapat messenger, ada respon, dan saya pernah komen di salah satu live-nya beliau, tapi Sing rumah. sing ruang Ya mungkin kalau di live TikTok mungkin sing melepel akunnya. Saya berumah. bukan di TikTok, live di Facebook kayaknya. Facebook. Beliau follower cang nak lihat. Masa? 200 ribuan lah. dan dan akhirnya bertemu lagi dengan orang ini. Iya, siap. Jadi aslinya nama sudah, dan satu lagi Apa? dari sekian yang dilakukan jadi ten sekali mulai. Belum ada. Mau. Dan saya mau. Ada yang mau nyari. Maksudnya dari ada yang klarifikasi, oh ya bukannya ya kemudian. Kemarin kan Jero yang ke mana sih tempatnya kemarin tuh? Yang pertama di Karangasem. Dengan Jero. Yang Rikodara Channel. Tuh. Yang Untuk kedua? pembuktian ya. Yang kedua di Gianyar. Yang ramai itu ya? Ya, yang katanya bisa masukkan roh ke dalam kotak rokok. Wow. Padahal hipnotis kan. Sama metodenya sama Metode itu. kayak iya betul. Jadi apapun kekuatan itu bisa dimasukin ke semua media, kecuali air. Iya, tapi kan itu hipnotis bagi keilmuan modern itu Iya, hipnotis. oh, iya betul. Ya, tapi kalau walaupun hal seperti itu yang dilakukan, itu harusnya rentetan dari mendikse sebenarnya itu, Bi. Betul. Mati Betul. suri itu. Mati nyedang raga. Itu sebenarnya. Bisa ketika berjati. Tapi maksudnya jadi hal seperti ini jangan, tujuannya beliau saya tahu, hal ini digunakan untuk oknum-oknum yang bilang mau menyembuhkan segala macam gitu. Ya, itu takut. Saya kan lihatnya
dia dipakai agar terlihat sakti, agar banyak pasien yang datang ke sana gitu kan. Dan belum tentu juga itu bisa menyembuhkan. Saya menyelidiki kok sebelum saya membuat konten, siapa sih orangnya ini, kenapa buat konten seperti ini. Saya cek juga, saya kan teman banyak, tinggal dicek, oh ini seperti ini. Ya udah, makanya saya berani bongkar. Oh, berarti yang kalau sampai yang penyembuhan alternatif atau balian ini sampai sampai keluar di sosial media, menurut saya itu yang tidak bagus. Iya, sebenarnya. Itu malahan yang tidak sopan. Iya, betul. Itu yang malahan dia tidak ngajegang atau ngeret ring sekancan tenget. Ya, tengetnya itu kan harusnya nggak perlu lah dipromosikan di media sosial hal seperti itu. Betul. Jangan diperlihatkan, itu yang menurut saya yang salah. Mungkin karena gini juga ya, persaingan juga. Persaingan terbalik. Ya mungkin beli Kapiot balian sakti, Ragu masih menganggap Ibu sakti. Kapiot kan viralnya atau terkenalnya lewat media sosial, masak Ragu Singidang ya, terkenal. Banyak rame pasien. Pasti gitu. Berarti itu bukan konsep penyembuh yang ngayah dong. Iya, sebenarnya. Yang pelayan dong. Iya, namanya. makanya yang ingin meluruskan. Namanya juga sesari. Ya, sesidang seikhlasnya 100.000. Iya. Nah, itu lain itu beda. Oh, beda ya udah. Saya tahu tuh yang ngomong tuh. Udah pernah saya sana datang. Tapi memang dia tidak ada memakai trik sulap, dia lebih banyak metode psikologi. Totok, pijit. Totok ya pijat juga dia. Nah itu, jadi dan ini apa ya? Kalau sudah sampai ke sosial media, kalau tiang, nah, kalau kita nyembuh gitu ya, lebih baik di rumah. Iya. Kalau memang keilmuannya kita bisa benar-benar membuat orang sembuh, walaupun kita tidak share di media sosial, dia akan datang. Gitu loh. Karena ada alam bawah sadar di situ, ada dimensi yang menyatakan bahwa kembali ke karma ya. Jadi jodohnya di sana sembuh ya datang pokoknya. Betul. Iya. Itu kekuatan ikhlas ya, kalau tulus ya. Iya. Kalau benar-benar ikhlas ngayahin itu, nggak perlu datang. Contohnya seperti gula. Gula tidak pernah berbicara apapun dia, nggak pernah ngedeng kesaktian, teka aja semutnya. Betul. Dan konsep balian zaman sekarang kan kebanyakan yang dipakai adalah efek placebo, yang dimana ketika si pasien datang ke tempat balian, si pasien percaya dengan balian tersebut, terasa sembuh. Terasa sembuh. Seperti sembuh. Nah, terasa seperti sembuh, padahal masih di dalamnya sakit. Nah, ketika berapa bulan, berapa tahun kembali lagi sakit, atau tambah parah lagi sakitnya. Itu yang terjadi sekarang. Itu apakah itu untuk nanti menjaga ekonomisnya, ekonomi datang lagi. Ya, bisa juga seperti itu kan, multi level ada juga kan. Multi level penglihat. Multi level balian. Luar biasa jadi Jepang. Saya juga kemarin jujur, kenapa saya tidak nelpon langsung atau kemarin mau ketemu pas lagi ramai. Saya nggak mau pas lagi ramai kita berbicara. Iya, nanti pansos dibilang kan. Pertama dibilang pansos, yang kedua tidak worth it ketika ada orang yang lagi jatuh cinta. Jangan pernah mengganggu yang lagi jatuh cinta. Iya. Nanti kamu akan tidak tai kucing rasa coklat. Kalau mereka sudah putus, baru dia ayo datang baru curhat, gitu kan. Siap. Ya, dan saya melihat kemarin yang satu yang saya setuju dengan Jiro Jepang adalah ada setuju nih. Ada satu yang saya setuju dengan Jiro Jepang. Yang lainnya saya tidak setuju. Nggak rusuh, kamu main yang jangkuk ada. Ada setujunya ternyata. Ada saya setuju satu ya, saya setuju. Kenapa? Ada satu kali yang saya suntik. Biar tidak ini digunakan untuk oknum yang menipu orang sakit kesakitan lagi. Sudah orang jatuh lagi, orang bingung kita bikin tersesat. Betul. Itu kadang-kadang yang seneng. Makanya telepon Jiro Jepang nih engkel sih sebenarnya ya balian apa nih gitu. Jujur saya sudah mempersiapkan balian juga. Wih. Ya, kado ilmu. Iya, ini balian menjapnya ke jam 1:30, 1 ke bakso ya. Tuh balian basang tuh. Yang sing tuh teke sing betek lah bang. Nah. Jiro, pernah nggak Jiro berpikir bahwa suatu saat saya adalah sebagai pembongkar semua yang berkedok dengan sastra, berkedok dengan ilmu Weda, berkedok dengan tulisan-tulisan Bali atau pembelajaran tentang sastra, dia bisa menyembuhkan segala macam. Berpikir suatu saat di Jepang bisa untuk ayo kita bersama-sama
dojo ke balian. Pilih balian ecan ane sekan nyegarin dengi. Pernah nggak berpikir menjadi seorang balian? Enggak. Kalau untuk menjadi balian, enggak. Kenapa saya tidak mau jadi seorang balian? Karena seorang balian tuh kita harus lebih cerdas daripada si pasien. Kenapa? Kita harus tahu namanya diagnosa penyakit. Diagnosa penyakit, Nah, betul. setelah itu kita harus tahu yang namanya obat yang tepat dari diagnosa penyakit tersebut. Dan obat tersebut kita harus tahu racikannya apa saja. Itu sebenarnya balian yang asli. Karena tidak semua penyakit bisa sembuh dengan mantra, tidak bisa tidak semua penyakit yang bisa disembuhkan dengan pengukatan dan semacam. Betul sekali. Ketika nanti deteksi nih, oh ini penyakit anu, apa ke doktermu? Pasien jampi tetap mantri anu bisa musang bungut ke dokter. Itu dah, betul. Nah, dan lagi gini, Tiang selalu mengedukasi ke masyarakat, balian yang asli itu adalah balian yang mengobati pasiennya dengan doa dari sesunannya. Betul. Itu ada yang diiring. Balian mengobati pasiennya dengan obat-obatan atau ramuan herbal. Betul. Balian pijat atau balian patah tulang, itu balian yang asli. Dan balian membantu melahirkan, itu. Tapi bantu melahirkan kan di Bali sudah ada, nggak ada lagi. Ada kemarin. Masih ada? Aduh ini ketemu saya, ini mungkin tidak jodoh dengan tiangnya. Kemarin ada tiang bilang aja tempatnya itu dari satu tempat ya daerah barat. Daerah barat dari Tabanan ya. Dan saya pulang kampung waktu itu ada apa aja danau balian leka dengan mangku kok. Mangku niki. Mangku tapi dia lebih memilih ke menjadi untuk membantu melahirkan gitu. Cara pindahkan dukun beranak namanya, dukun beranak dan segala macam. Di Bali ada pokoknya. Dia baru 3 hari yang lalu meninggal ibu niki. Dia sudah membantu 450.000. Wih, iya. Udah berapa tahun itu umurnya kira-kira? Waktu meninggal kemarin yang menjenguk Anike umur 87 hampir ke 90 tahun. Pantas dah sebanyak itu. Dan sastranya niki dan buku niki ternyata tidak dalam bentuk sosro gitu enggak. Ilmu persalinan ala Cina. Oh iya betul. Mungkin itu yang dipelajari. Ini yang dipelajari dan di mix dengan yang dia diwariskan oleh mungkin leluhurnya. Ternyata worth it. Dan buku itu masih ada dan tidak diwariskan. Akhirnya di sini belah. Ya, Karena zaman sekarang itu metodenya waterbird. betul. Melahirkan di air itu sudah digunakan sama kita dari dulu. Iya dari dulu, betul sekali. Mengurangi sakit katanya. Iya betul. Ngomong bangkel niki, Bangkiang niki. Iya betul. Dan cucunya lah yang morto dengan dia. Terakhir nikah dia melahirkan membantu persalinan itu di waktu bom Bali. Bom Bali terakhir dia membantu. 2012 berarti ya. 2012 itu membantu persalinan pas bom. Katanya itu yang terakhir. Sayang sekali nggak ketemu Juru. Iya. Dan itu nyak nih ngwarisin dan keluarga nggak mau. Kalau dulu mau itu kan jadi dukun beranak. Enggak lah, saya belum karena Itu yang benar ya, dukun iya, beranak yang benar ya. betul. Itulah 4 balian yang benar guys ya. Sisanya balian yang katanya bisa melihat hantu, jin, gamang setan atau bisa melihat di body ini tubuhnya bisa ada sakit santet, itu nggak ada bagi saya ya. Itu nggak ada. hanya diagnosa betul lah ya. Itu. Dan itu yang jangan sampai oknum ini membuat kita tersesat, itu yang saya karena saya pernah mengalami itu. Saat kesakitan saya melihat ada keluarga kan kemu mai ben kemu sing segar sebenarnya besar rumah ada besar. Ya. Dan ke rumah sakit gini dan banyak juga yang bilang ya, oh apa ke rumah sakit sengenah penyakitnya. Nah, karena pernah dengar seperti itu kan? Nah, tolong jika misalnya di rumah sakit A tidak terlihat penyakitnya, pindah ke rumah sakit yang lain. Mungkin saja di rumah sakit A tersebut teknologi atau alat untuk medisnya kurang canggih. Ya ini yang saya setuju salah satunya dengan Juru Jepang, tapi ya dengan gaya di sosial media. Iya, kan harus buat karakter Juru Jepang. Oh lah. gitu ya. Ya, kalau nggak buat karakter Juru Jepang, siapa sih orang ini? Kan nggak dikenal saya. Itu benar teman-teman semuanya. Jadi silakan diagnosa atau pindah dokter, ganti dokter Ganti gitu ya. dokter, ganti rumah sakit. Maksudnya begini, yang seharusnya sembuh gitu maksudnya mungkin ya, yang harusnya sembuh di rumah sakit bawa ke balian. Tambah parah sih. Sepertinya sembuh. Nah, sepertinya semua efek placebo gitu. Efek placebo ya. Ya. Kenapa teman dia jerungai kini itu? Apa yang mendasari? Karena saya pribadi dari kecil ikut ya dari SMP saya udah ikut balian, saya udah ikut perguruan, yayasan. Di sana saya mendalami melihat apa sih spiritual itu. Ternyata banyak hal-hal yang aneh-aneh saya lihat.
buat itu banyakan sulap. Seperti saya dulu ikut balian tetanaman, dia balian tetanaman saya yang buatin, dibuat masukin ke bebuntilan atau ke botol, lelintahnya, getihnya, pakunya. Habis itu baliannya yang bawa sendiri. Ketika orang yang nyoncong dari tetanaman tempat di katanya ada tetanaman itu dicongcong, dia lengah, itu kebanyakan. Yang itu bergelut di sana di balian tetanaman. Itu kan pekerjaan, profesi, kenapa jeruat? Nah, profesi itu kan yang namanya kalau di agama Hindu kan namanya dosa. Itu kan bukan hal yang patut kita lakukan. Nipu. Bukan menipu sih sebenarnya, lebih ke membodohi. Oke, membodohi. Iya. Tapi kalau misalnya seperti Yang itu, tidak ada dibilang ada. nah ini kan dia itu kan pekerjaannya dia. Iya. Salah satu penghasilan dia dari sesari. Tapi ketika saya membongkar itu, membuat dia sepi pasiennya, saya malahan saya mengingati dia loh. Stop, Anda membuat hal seperti itu. Mending cari yang benar-benar Anda pelajari. Itu malahan. Itu. Misal yang benar-benar misalnya kalau misalnya Kudus Kadung jadi seorang balian, jangan mengambil hal seperti itu. Pelajari ilmu pijitan lah. Gitu Iya misalnya. betul. Apa akupuntur atau apapun yang benar, yang benar-benar pengobatan alternatif. Saya setuju ini. Daripada terus-terusan seperti itu dibilang saya menutup rezekinya orang. Betul. Nggak ada. Saya malahan mengingatkan dia dengan saya membuat konten edukasi ke masyarakat. Dia harus sadar, harusnya dia sadar. Oh ya, buat apa saya seperti ini? Saya cari yang lain aja ya, benar-benar belajar yang lain aja gitu loh. Tuh. Ketika nggak nyambung nanti misalnya Jero kan seperti itu, nyambung kaitkanlah dengan agama Hindu. Nah, kalau saya kan bukan masuk ke ranah agama, saya lebih ke spiritualnya. Prakteknya. Praktek yang saya bongkar pun yang dia praktekkan. Bukan tentang bagaimana penyembahan kan? Ya betul. Nggak ada. Saya masuk ke ranah agama. Ada yang komen kemarin. Nih, mana aja mau Hindu sing asli. Mana yang Hindunya? Nah, asli kan gitu. Ini asli kan. Aneh asli itu ya mesti tulisan Ongkara bukan tulisan Jepang. Kan gitu. Iya. Coba, kasih yang asli deh. Lu mah Jepang. Iya. Berarti mendatu barang nggak rangda ini. Maro asli balik. Oh, ini asli berarti ya. Setengah-setengah. Ben misi Jepang, ben misi bareng. Jadi kalau itu setuju. Saya. Tapi gitu. Stoplah bikin hal-hal seperti itu. Enggak lah. Selama itu adalah suatu kebaikan untuk kita bersama. Enggak mau stop. Enggak bakal stop. Enggak, Ketika masih ada orang-orang yang menjadikan spiritual itu ajang bisnis atau terlihat agar sakti atau suci, pasti saya akan bongkar. Seperti ngalih pipis sebenarnya. Seperti kasus yang terbaru kan cewek mencaling itu orang. Hah? Cewek mencaling. Jangan caling tapi bapak oke nih, bapak tata. Yang calingnya panjang sih, cuma senawang. Nah, itu kan dia pakai gigi sambungan, gigi palsu. Kebetulan yang bawa juga giginya. Kasus terbaru nih. Ini caling kayak gini dia pakai. Oke, coba deh. Caling seperti itu yang dia pakai. Nanti bisa di zoom ya. Coba lihat pas ke liman saya. Nah, Pas ya. Ini di Jepang sampai buat gigi, ini caling. Ini digunakan untuk apa nih? itu kan ada yang viral tuh, lihat aja nanti. Ada cewek viral. Ini kan kaplit nih, kaplit Iya, nih. ada cewek viral menyatakan dirinya keturunan Indo Betari ini sehingga gigi taringnya tumbuh sendiri memanjang. Di KPI percaya nggak? Hijau ada gigi manjang umur kuda kalau bayi ya. Ini bajang tuh no, ini marah 30-an umurnya. Mau saling panjang. Tuh. Aneh tuh. Nah, ini mau saya bongkar, baru datang nih Barangnya nih. Ini. Siap-siap dibongkar giginya. Ya. Terus kasus itu dia pergunakan itu untuk hal apa nih? Ya saat dia kerauhan, dia pakai gigi calingnya, terus dan memang dia lidahnya panjang, agak menyulur kan, terlihat seperti Dewi Durga yang ada di India itu, kan? Masih musuh Dewi Durga. Nah mungkin ya agar dia namanin juga, dia kan balian juga. Kenapa harus dibongkar? Ya, karena kan gigi palsu bukan gigi asli. Nggak mungkin ada manusia yang punya gigi sepanjang Dracula, nggak mungkin. Karena kalaupun ada pasti sudah masuk Guinness Book of Record kan. Dan itu sudah, kalau sudah sepanjang itu kesaktiannya kebar tuh. Iya, harusnya minimal ya. Jadi kenapa harus dibongkar? Panjang gitu. Udah jadi repot yang urusan. Kan ranahnya saya membongkar pembodohan spiritual.
Kan dia masuknya ke ranah spiritual. Nah, maksudnya kan jelas ada dirugiin. Orang yang datang dirugikan. Kan sih ada hubungannya aja dong dia yang ngurusin. Ya, tapi kan saya orang Bali yang harus memberikan kesadaran kepada semua orang, harus berlogika lah minimal. Cangdeman peninggal. Nah, itu Ya loh. orang Bali. Balseng menyamu. Betul saya menyamun sakit. Sakit. Nah, ini mau dibongkar. Iya, betul. Itu mengulik jero ya. Artinya menggelitik. Iya, betul. Kenapa? Sudah digunakan untuk hal-hal apa saja itu kira-kira? Dia kan di podcast menyatakan itu setiap gini calingnya akan panjang, terus dia bercerita calingnya bisa panjang sampai seperti Rando dulu, Ratu Ayu tuh. Itu mungkin dong. Ah, itu nggak mungkin dong, makanya saya bongkar, stoplah pembodohan-pembodohan seperti itu. Tapi ketika urus nah, uyung nih. Kenapa urus? Nak mecaling, bimani nak bisa kuping nih lantangan nih. Nyonyo nih bisa cara nyonyo celulup. Urus sama saja. Ya pokoknya pembodohan spiritual pasti saya bongkar. Siapapun yang melakukan pembodohan spiritual, saya akan kejar, tak pandang bulu. Nyak oknum mangku, nyak oknum balian, Nyak mau bulu, nyak sing. Nyak mau bulu, nyak sing, kebongkar. Saya senang itu, maksudnya untuk kalau pembodohan itu yang kena kebanyakan ekonomi kelas menengah, menengah ke bawah. Betul sekali. Karena dia mengira dengan sesari 20.000 bisa sembuh. Dalam udah BPJS. Gratis berarti. Gratis ini. Tapi bayar per bulan dong masalahnya. Ada KIS gratis. KIS gratis kan ada dari pemerintah, KIS gratis kan. Baru saya namanya kayak sejati aja di Jepang. Iya. Ya yang dulu saya jujur di Jepang, maaf sekali beribu maaf. Saya benci sekali dengan seorang juru Jepang sebelumnya deh. Kan saya pernah cerita sama teman-teman. Kayak saya kan datang aja dari Jepang, saya tahu orang ini. Benci sekali karena bencinya bukan videonya, kontennya enggak. Ya, bencinya karena pernah dikomenin videonya itu. Komen sih jawab-jawab. Cang messenger sing bales so. Ini jelema nih, sorry. Yang kene nah. Sekarang udah tahu seperti ini ya. Kembali lagi Jero. Saya punya tempat seperti ini. Kalau Jero mau pembuktian, saya mau kayak di kemarin di Gianyar, kemarin di rumah. Maaf ya di rumah. Bukannya saya ini sebagai seorang yang memediasi, bukan saya pansos nggak. Kalau ini pembuktian seperti apa? Kalau mau datang silakan ke sini. Saya ada tempat seperti Ya, ini. penting dijamin aja keamanannya. Pansing ada geruduk-geruduk surya siu gitu. Nah, ini kan memang kalau mau cari ke tempat ini kan ada step-step yang harus dilakukan untuk datang ke sini. Betul, ya. Dan kita juga tempat podcast saya kemarin saya memediasikan tentang Eka Jaya dan juga Exmade. Juga teman-teman dari desa juga ikut membantu untuk biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya boleh, kalau misalnya kayak kemarin di jalanan itu kasihan. Jadi pembuktian dan itu adalah pembenaran. Tapi gini, beli Kapiot, kebanyakan orang yang saya bongkar ketika saya ingin Dia mengajak datang. pembuktian, dia nggak pernah mau. Kebanyakan. Harus kita yang datang ke rumahnya. Oke, kita bawain kamera. Win cari gitu, Win. Enggak. Saya kan pengalaman 2 kali karena iya, saya Gianyar. Sejak datang ke sana belum rame geruduk. Pembuktian kayak wah. Wah, susah jadinya karena banyak orang yang berbicara padahal kan saya ingin pembuktian berdua gitu. Oke, next. Sebagai penutup, next pembuktian silakan Jero. Yang ini ya, next pembuktian ya nanti saya akan buat video pembongkaran tentang caling. Nah, jika kamu yang merasa caling palsu itu ingin pembuktian, nah, ini sudah disediakan tempat sama Beli Kapiot. Siap. Nah, nanti saya juga akan siapkan dokter gigi karena kebetulan adik yang perawat dan ipar saya adalah dokter. Dan di sebelah ada klinik. Oh, ada klinik juga ya. Ada klinik gigi. Dan saya bisa datangkan dokternya. Nah, Teman. betul. Nah, itu kita akan pembuktian langsung dengan dokternya. Ya, kamu yang punya caling, kalau berani, kalau memang benar, ayo pembuktian. Tujuannya? Ya, buktikan bahwa apa yang kamu lakukan itu adalah hal yang salah. Janganlah membodohi masyarakat dengan hal-hal yang tidak di luar logika, tapi sebenarnya bisa dilogikakan. Caling itu kan yang dia kan pakai disambung. Logikanya mana bisa gigi yang di dalamnya ada bahan-bahan kalsium atau apapun itu tumbuh sendiri dengan panjang seperti itu terus mengecil sendiri, nggak bakal Gigi bisa. kelinci pernah nggak gigi kelinci kan itu dipasang. Betul. Ada yang pemanjangan. Itu teman-teman semuanya. Banising. Ditekankan gitu.
Kalau misalnya berani. Gas. Ayo, saya bayar semua ke dokternya, apapun saya yang bayar. Kalau misalnya itu memang terbukti tidak menggunakan sulfur atau apapun diminta uang 200 juta saya siapkan. kalau itu terbukti memang Real, manjat sendiri. asli Ya. Gigi asli tanpa. Dan itu kita datangkan dokter. Kalau memang benar reduksi 200 juta. Kalau memang itu tidak benar, tidak usah memberikan apa-apa. Nggak usah berikan Yang penting apa-apa. berminta maaf Pada masyarakat banyak orang video yang viral, yang dia buat viral. dan silakan untuk kembali ke jalannya. Untuk penyembuh silakan menyembuhkan dengan logika, etika dan estetika yang baik. Betul sekali. Bung cangkedang jaya dari sana. Adi Bung nih, kone tuh di konsepnya ke nama. Pokoknya tuh nih kedang jelas saya harus tahu lebih. Tapi ternyata setelah saya berhadapan bukan takut ya. Saya nggak menganggap. Jadi di sisi buruknya apa yang dilihatkan netizen, di sisi buruknya yang dilihatkan oleh sosial media tentang video. Saya tahu bahwa ternyata beliau dari bahasa, dari mimik, dari body language-nya ada satu prinsip terdapat dalam beliau dari Jepang, yaitu misi yang sangat mulia. Saya lihat di situ. Karena apa? Saya tidak ada kepentingan di sini. Saya tidak punya kepentingan untuk saya jadi balian. Saya bukan balian. Oh ya, ini Untuk mangku saya bukan mangku. Saya tidak akan pernah ambil balian atau mangku. Saya udah bilang di hidupnya saya. Saya mengajarkan teman-teman tidak tersesat dalam beragama dengan Gus Haji Baskara. Bagaimana yang baik, yang benar, kita memilih, logika juga di situ ada. Dan satu hal, membagikan informasi terhadap di sosial media seperti sing ngadinganten beling malunan, ada nyangkapin panah dan lain sebagainya. Demikian juga di Jepang. Yang satu yang prinsipnya dari ini adalah ini beliau main. Jadi ada satu prinsip membantu. Semua orang punya tugas masing-masing membantu. Ya saya, Made, dan pemangku, ada pecalang, polisi dan lain sebagainya, pengacara. Ini di Jepang beda juga. Dia juga punya prinsip intinya membantu. Iya, Pangsing nak lebih bobo sakit mungkin sakitin, betul sekali. Dan yang melakukan hal seperti itu biar tobat, itu aja sih. Kasihan 7 turunan nantinya, regenerasinya akan ya sesuatu berdrawo padanya gitu. Ya itu. Baik, teman-teman, sekali lagi siapapun yang merasa giginya panjang, alamat kita di Jalan Raya Celuk, sebelah barat dari kantor desa Celuk. Kapan saja, catat nomor teleponnya saya boleh. Langsung aja di Kapiot aja. Boleh. Nanti nomor saya. teleponnya ada di sini. Soalnya saya di TikTok udah di blok. Saya juga. Silakan di sini. Ada nomor telepon saya, kalau mau nanti silakan telepon ke saya, WhatsApp ataupun telepon di sini nanti saya koordinasi dengan Jepang, pembuktian di sini. Dan kalau sampai dalam waktu 1 minggu tidak datang, kita anggap biarin aja dah. kita udah jadi stop lah. Jadi Jepang sudah mau pembuktian, tapi dia tidak datang, berarti itu hoax. Ya, betul. Jadi itu kalau memang real dia punya gigi, pasti berani dia menunjukkan, apalagi sampai diperiksa dokter. Oke, silakan. Dan juga kalau memang berani kasih pembuktian, jadi nama Anda loh yang naik lagi. Ya, betul. Tambah viral kalau memang asli giginya. Asli gigi. Saya langsung daftarkan Guinness Book of Record dunia langsung. Dan saya pun menyatakan bahwa pertama kali dan saya berfoto dengan giginya. Tuh, kalau memang benar ya. Iya. Ini bukan melecehkan Anda. Ini saya pembuktian juga, saya greget nih. Masa ada gitu kan. Kalau memang ada, aduh mama. Dan ketika Anda datang ke sini dan itu memang benar-benar tidak real atau itu juga palsu, minta maaf itu lebih bijaksana. Betul. Lebih gentle. Kalau perempuan kan nggak gentle. Wah, perempuannya lebih bijaksana. Lebih bijaksana, lebih mengangkat derajat seorang perempuan yang ngaturin ayah atau yang dados jero istri. Betul. Ya. Poinnya itu sebenarnya. Dari semua kita bicara terhadap poinnya nih. Terima kasih loh. Jadi ada satu sisi yang saya lihat dari Jepang yang luar biasa. Visinya, misinya. Jadi caleg-caleg semua tak ngomongin visi-visi, tapi kita beda ya. Beda. Visi dan misi kita. Oke, sama. Saya ingin mengedukasi teman-teman yang belajar tentang agama, belajar tentang upacara kan. Ya Jepang ini memang gimana caranya kita berbelajar tentang logika. Betul, karena yang saya pelajari kan lebih ke keilmuan modern. Soalnya banyak yang membuat narasi saya itu balian sakti, ngedeng kesaktian gitu. Padahal
yang saya Memang praktek. benar, saya terima. Ngedeng kesaktian karena Anda mampu dan bisa. Bisa tuh kesaktian itu sakti dalam membedah satu hal yang logika, yang realitas, yang realitis. Enggak, tapi saktinya katanya kebal, mengebar. Nah, Nggak itu, ada. itu yang saya praktekkan kan sulap, saya kan pesulap. Sulap. Saya pun kemarin pernah tuh bilang kan kalau orang kebal ditontonin dengan kamera segala macam, kebanyakan sulap. Tapi kalau memang orang benar kebal, dia tidak akan pernah memperlihatkan dirinya kebal. Di media sosial pun nggak pernah muncul. Nggak Itu yang pernah gitu. muncul dan dia akan diam. Tuh. Dan semakin sakti, semakin tebal, pasti dia akan diam dan semakin bersembunyi karena kalau ketika dia keluar, anurah lahumani. Artinya hancurlah dunia ini kalau orang sakti itu kan kembali keluar kandang. Tuh, Iya. seperti tertulis. Ya, seperti yang dituliskan. Ya, jadi kemarin saya benci banget dan akhirnya sekarang oke, saya menerima ya. Oke, Jalan terus. apa ada saktiannya? Terus dari Jepang Siap. berkarya terus Iya, pasti. untuk membantu dan saya pribadi dan secara bersahabat berteman sekarang saya di channel saya ataupun jangan di-upload di channel saya tapi saya punya tempat, saya punya fasilitas siap untuk mensupport Jero Jepang untuk pembuktian biar benar-benar terbukti nih petuk na galang dicepuk di video Jero Jepang main pun kerabat bunyi pegat-pegat ampura bukan itu. Jadi pembuktian itu harus dengan visual yang bagus, dengan audio visual yang audio dengan keren. Yes, Yang ya karena saya memang sendiri semua editing apapun sendiri memang. Nah, sekarang sudah ada Kapiot. Ya, Tenang, siap. tenang, ada Kapiot. Siap. Ya, pokoknya mau pembuktian segala macam silakan pakai. Tadi sudah ngotot sama bosnya tuh. Ya, sama jeronya. Siap. Silakan. Pokoknya saya siap membantu dan kalaupun itu positif adanya. Iya, Gitu. betul. Kalau memang itu salah satu yang tidak masuk di saya ya kayak tadi karena masuk, ayo silakan pakai ini dan terbuka sekali lagi sebelum kita tutup Jero, yang tadi mau diundang lagi. Untuk cewek yang merasa katanya gigi taringnya bisa tumbuh sendiri, ayo datang ke tempatnya Kapiot. Kita pembuktian di sini. Saya akan datangkan dokter ataupun ahli gigi ya yang memang mengerti tentang gigi. Pembuktian di sini kalau apa yang saya katakan itu salah, saya akan memberikan Anda uang 200 juta. Tapi ketika apa yang saya katakan itu benar, Anda hanya perlu minta maaf kepada publik. Itu aja. Oke. Teman itu saja, terima kasih untuk sudah menonton hari ini bersama Jero Jepang dan akhirnya hati saya luluh karena visinya dan visionnya dia ke tujuannya Jero Jepang ya. I love you man. Siap. Mantap. Salam warasulika. Lihat. Rahayu. Gini nak Lihat.